Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pemilu di Thailand beberapa hari yang lalu itu kalangan oposisi menang telak itu. Jadi ini menjadi sebuah tren di Asia Tenggara semenjak beberapa tahun terakhir ini. Kita mulai dari bagaimana kita lihat pemilu di Filipina, di mana Duterte yang saat itu petahana sebagai presiden itu kalah oleh kelompok oposisi, dan kemudian juga beberapa bulan lalu ya, di pemilu di Malaysia, Anwar Ibrahim yang juga merupakan sebuah kelompok oposisi itu juga menang telak atas rival-rivalnya itu. Dan beberapa hari lalu itu pemilu di Thailand, partai-partai oposisi atau kelompok oposisi itu menang telak itu. Dan ini adalah tren di Asia Tenggara, bahkan tren global secara umum. Entah kenapa, yang jelas itu adalah kehendak rakyat, itu adalah pilihan rakyat di seluruh dunia itu. Dan ini tentu saja sangat mungkin, dan banyak analis atau pengamat mengatakan di Indonesia pun Pilpres 2024 nanti itu akan dimenangkan oleh kelompok oposisi, karena tanda-tanda itu, indikator-indikatornya sudah sangat terlihat dengan jelas dan begitu kuat gitu. Jadi kalau kita melihat juga sebenarnya tren menangnya kelompok oposisi ini sebenarnya kalau kita lihat pasca COVID-19 itu memang sebelum COVID-19 pun itu sudah dimulai. Jadi di mana dimulainya itu adalah di DKI Jakarta pada Pilkada 2017 yang lalu. Nah, saat itu belum COVID, jadi ekonomi saat itu masih cukup stabil ya, ekonomi Asia Tenggara, begitupun ekonomi global ya, belum ada COVID-19 atau perang Ukraina. Namun Pilkada DKI Jakarta itu dimenangkan oleh Anies Baswedan yang mengalahkan petahana saat itu Ahok Jarot. Dan anehnya Ahok Jarot saat itu didukung oleh partai berkuasa dan mayoritas partai besar, namun akhirnya tumbang juga gitu. Ini tentu saja adalah satu fenomena dan indikator yang sangat kuat bahwa gejala oposisi atau ketidakpuasan masyarakat terhadap kepemimpinan politik di Asia Tenggara maupun di Indonesia itu sudah sangat-sangat kuat dan besar. Jadi kekuatan oposisi ini ternyata hari ini telah besar dan mulai menunjukkan hasil-hasilnya. Jadi dia mulai dari Pilkada DKI Jakarta, kemudian ke Filipina, kemudian ke Malaysia, Anwar Ibrahim menang ya. Kemudian beberapa hari lalu di Thailand itu, di mana partai oposisi menang telak gitu. Dan ini akan menuju ke Pilpres 2024 yang tinggal beberapa bulan lagi, sekitar 9 bulan lagi masa pencoblosan. Dan saat ini sudah mulai pada tahapan pemilu, di mana partai-partai sudah mendaftar dan caleg-caleg pun sudah mendaftar, dan sebentar lagi calon-calon presiden pun akan mendaftar. Jadi banyak yang mengatakan bahwa Anies Baswedan sebagai oposisi hari ini itu akan memenangkan Pilpres 2024. Indikator-indikator dan sinyal-sinyal itu begitu kuat terjadi di akar rumput masyarakat. Itu. Jadi ditambah lagi dengan tren global dan tren regional di Asia Tenggara tentang kemenangan kelompok oposisi. Itu. Jadi ini adalah hal yang wajar ya, ketika manusia jenuh dan mungkin tidak puas, sehingga dia akan mencari alternatif calon-calon pemimpinnya untuk membawa dia atau membawa rakyat pada satu perubahan dan kemakmuran bersama, kesejahteraan bersama.
Jadi banyak yang bilang Anies Baswedan itu akan menang di Pilpres 2024. Jadi sangat wajar kalau kemudian kalau bisa dibilang sebagian lawan-lawan politik Anies itu sudah sangat panik dan bingung hingga kehilangan akal sehat untuk melawan elektoral Anies. Dan ada yang mengatakan lawan-lawan politik Anies ingin menjegal Anies dengan cara-cara yang busuk dan kotor. Namun terjadi perlawanan dari kelompok masyarakat dan partai-partai politik pengusung Anies hingga hari ini, sehingga bisa dibilang kelompok oposisi di Indonesia itu sebenarnya sudah sangat besar, sudah bergelombang menjadi ombak besar yang itu ketika disumbat itu akan meledak menjadi semacam air bah tak terbendung atau people power yang tidak bisa dilawan. Oke teman-teman, sekian dulu analisa politik kita hari ini. Jangan lupa bahagia bosku, jangan lupa minum kopi, dan salam damai Indonesiaku.